Kita semua pasti menginginkan tinggal di surga yang penuh dengan kenikmatan dan kebahagiaan. Terus, apa aja sih yang akan terjadi di surga nanti? Apa yang dilakukan oleh para penghuni surga? Apakah mereka merasakan lapar atau hal semacam lainnya? Mari kita simak bersama. Assalamualaikum teman-teman Doyan Cerita. Sehat sejahtera untuk kalian semua yang selalu setia dengerin Doyan Cerita. Semoga kalian semua selalu dalam lindungan Allah Ta'ala, dan semoga rezeki dan urusan kalian selalu dilancarkan. Tuliskan hajat kalian di kolom komentar. Semoga apa yang kalian inginkan segera terwujud. Pada video kali ini, kita bakal ngulik bareng-bareng tentang kehidupan di surga yang penuh dengan kejutan dan kebahagiaan yang enggak ada habisnya. Bayangin aja, kita bisa dapetin apapun yang kita mau seketika itu juga. Plus, gak ada lagi cerita sedih atau sakit hati. Semuanya serba bahagia. Untuk bisa mencapai surga, tentu saja kita sebagai umat muslim harus menempuh jalan yang panjang. Jalan pertama yang harus dilalui adalah kematian, kiamat hingga hari perhitungan amal ibadah selama di dunia. Bagi umat muslim yang berhasil mencapai surga, akan mendapatkan kenikmatan yang melebihi dari apa-apa yang ada di dunia, sehingga tak dapat dibayangkan kenikmatannya. Kenikmatan yang dirasakan penghuni surga menurut Al-Quran memang benar adanya. Hal ini telah dijelaskan dalam Al-Quran dalam potongan surat Al-Bayyinah ayat 8 berbunyi, balasan mereka di sisi Tuhan mereka ialah surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridho terhadap mereka dan mereka pun ridho kepadanya. Yang demikian itu adalah balasan bagi orang yang takut kepada Tuhannya. Quran Surat Al-Bayyinah ayat 8. Surga begitu indah, berisi dengan segala kenikmatan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi hambanya yang taat. Lantas bagaimana sih aktivitas dan kesibukan para penghuni surga? Kami berhasil merangkum sesuai Al-Quran dan hadis. Jadi sebelum lanjut ke pembahasan, alangkah baiknya buat teman-teman Doyan Cerita untuk tekan tombol like, komen, dan subscribe agar kami lebih semangat lagi untuk merangkum dan membawakan info yang unik dan menarik untuk kalian semua. Yang pertama, berapa lama sih kita hidup di surga? Apakah benar nanti di surga kita akan hidup selamanya? Jawabannya pasti, sejatinya hanya Allah yang tahu, sebab Dia yang Maha Tahu dan Maha Pencipta. Akan tetapi, dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW sempat memberikan kisi-kisi mengenai berapa lama seseorang akan berada di surga. Dalam kitab Mawaiz Ushfuriyah karya Muhammad bin Abu Bakar al-Ushfuri menyebutkan, Rasulullah pernah bersabda dalam sebuah hadis tentang lama manusia berada di surga. Ketika para penghuni surga sudah masuk di dalamnya, maka akan terdengar seruan, "Di tempat ini kalian akan hidup dan tak akan pernah mati selamanya. Kalian akan sehat terus dan tak akan pernah sakit selamanya. Kalian akan selalu muda dan tak akan pernah tua selamanya. Kalian akan senantiasa bersenang-senang dan tak akan pernah sedih untuk selama-lamanya." Hadis barusan menyeratkan jika manusia akan hidup di surga selama-lamanya. Banyak dalil Al-Quran dan hadis yang menyatakan bahwa penduduk surga dan neraka itu kekal. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Adapun orang-orang yang celaka, maka tempatnya di dalam neraka. Di dalamnya mereka mengeluarkan dan menarik napas dengan merintih. Mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi, kecuali jika Tuhanmu menghendaki yang lain. Sesungguhnya Tuhanmu Maha Pelaksana terhadap apa yang Dia kehendaki. Adapun orang-orang yang berbahagia, maka tempatnya di dalam surga. Mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi, kecuali jika Tuhanmu menghendaki yang lain sebagai karunia yang tidak ada putus-putusnya." Quran Surat Hud ayat 106-108. Di antara hadis yang menetapkan kekekalan surga dan neraka adalah hadis sahih, termasuk di dalamnya tentang penyembelihan atau diakhirinya kematian. Dari Ibnu Umar berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Ketika ahli surga telah masuk ke dalam surga dan ahli neraka telah masuk ke dalam neraka, didatangkanlah al-maut atau kematian sampai tempat di antara surga dan neraka, kemudian disembelih. Lalu akan memanggil seorang penyeru, 'Wahai penduduk surga, tidak ada lagi kematian. Wahai penduduk neraka, tidak ada lagi kematian.' Maka penduduk surga bertambah gembira di atas kegembiraan mereka, dan penduduk neraka bertambah sedih di atas kesedihan mereka." Hadis riwayat Bukhari. Jadi jelas, muslim yang masuk surga akan hidup dengan kenikmatan yang kekal pula di dalamnya. Kemudian di surga nanti, kita tidak akan bertambah tua, akan tetapi akan terus muda, kuat, dan wajah yang tampan.
sebagaimana yang disebutkan dalam hadis bahwa penghuni surga digambarkan oleh Rasulullah SAW memiliki tubuh yang kuat, tidak menua seakan-akan muda usia 33 tahun. Umur ini disebut tetap dan tidak akan bertambah. Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an mengutip perkataan Rasulullah SAW yang bersabda, penghuni surga yang ketika meninggal dunia masih kecil atau telah tua akan diubah menjadi pemuda berumur 33 tahun saat di surga. Umur itu tidak akan bertambah, demikian pula penghuni neraka. Hadis riwayat At-Tirmizi. Keadaan awet muda bagi penghuni surga juga sebetulnya dijelaskan dalam surat Al-Waqiah ayat 35-38. Ibnu Katsir dalam tafsirnya menyebut mereka yang meninggal dalam keadaan sudah tua renta akan dibangkitkan dalam kondisi muda dan menarik saat di surga. Mengenai hal ini, Al-Hasan bercerita, pernah ada seorang nenek-nenek yang mendatangi Rasulullah SAW dan berkata, "Wahai Rasulullah, doakanlah kepada Allah semoga Dia memasukkan aku ke dalam surga." Rasulullah SAW menjawab, "Hai Ummu Fulan, sesungguhnya surga itu tidak akan dimasuki oleh nenek-nenek." Maka nenek-nenek itu pergi seraya menangis. Lalu Rasulullah kembali bersabda, "Beritahukanlah kepadanya bahwa dia tidak dapat memasuki surga dalam keadaan nenek-nenek. Sesungguhnya Allah SWT telah berfirman, sesungguhnya kami menciptakan mereka bidadari-bidadari dengan ciptaan yang baru, maka kami jadikan mereka gadis-gadis perawan." Hadis riwayat Tirmizi. Di surga nanti, ukuran tubuh manusia memiliki badan tinggi seperti Nabi Adam. Jadi para penghuni surga akan memiliki postur tubuh seperti nenek moyang mereka, yakni Nabi Adam alaihissalam, termasuk kita umat Rasulullah SAW yang rata-rata memiliki postur tinggi tubuh sekitar 1,8 meter. Namun pas masuk surga nanti, kita akan memiliki postur tinggi tubuh yang sama dengan Nabi Adam. Beliau memiliki tinggi badan sebesar 60 hasta atau setara dengan 30 meter bila dibulatkan saat pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini diceritakan dari Abu Hurairah radhiyallahu an yang mengutip perkataan Rasulullah SAW bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya tinggi badan para penghuni surga ketika mereka memasuki surga adalah 60 hasta, seperti pohon kurma yang tinggi. Mereka makan buah-buah pohon di surga sambil berdiri. Hadis riwayat Abu Naim. Hadis dengan riwayat serupa juga diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dunya dari Anas bin Malik radhiyallahu an. Hadis tersebut menyebutkan ciri fisik penghuni surga menurut Rasulullah SAW seperti memiliki tinggi sebesar Nabi Adam alaihissalam dan berwajah setampan Nabi Yusuf alaihissalam. Abu Bakar ibn Abu Dawud meriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu an mengenai gambaran fisik penghuni surga yang juga tidak memiliki jenggot. Rasulullah SAW bersabda, para penghuni surga akan dibangkitkan dengan wajah seperti wajah Nabi Adam alaihissalam dalam usia antara 33 tahunan, berambut pendek, belum berjenggot, dan matanya bercelak. Mereka pergi menuju salah satu pohon di surga, kemudian mengambil pakaian dari pohon tersebut. Pakaian mereka tidak lusuh dan masa mudanya tidak akan pernah habis. Hadis riwayat Abu Daud. Sanad hadis ini disebutkan hasan atau bagus sebagaimana dikutip dari tulisan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam buku Surga yang Allah Janjikan. Tidak hanya memiliki wajah yang bebas dari jenggot, keterangan hadis yang kita sebutkan barusan juga menjelaskan bahwa penghuni surga memiliki rambut yang pendek dan mata bercelak. Kemudian yang terjadi ketika kita berada di surga adalah kita tidak akan pernah merasakan sakit ataupun kelelahan. Dari segala kenikmatan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atas ganjaran amal dan perbuatan manusia selama masih hidup di dunia, benarkah penghuni surga tidak bisa jatuh sakit? Jika ditinjau berdasarkan hadis sahih, penghuni surga yang telah diberikan kenikmatan dan kebahagiaan tiada akhir oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak bisa sakit. Rasulullah SAW bersabda, mereka tidak akan pernah jatuh sakit, membuang ingus atau meludah. Sahih Al-Bukhari. Di surga juga para penghuninya semua berkumpul dalam keadaan dan kondisi yang sama, yakni selalu muda. Hal ini sebagaimana yang diriwayatkan dalam hadis Muslim, sesungguhnya kalian akan tetap sehat dan tidak pernah sakit lagi. Kalian akan tetap hidup dan tidak akan pernah mati lagi. Kalian akan tetap muda dan tidak pernah tua renta lagi. Kalian akan terus berbahagia dan tidak pernah merasa sedih dan menderita lagi. Dikutip dari Sahih Muslim. Di surga, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjamin kesehatan, kebahagiaan, kemudahan, dan kemudahan seperti yang telah tercantum dalam beberapa ayat Al-Quran. Hal ini juga dapat diketahui dari hadis riwayat Muslim yang memperkuat pernyataan bahwa penghuni surga memang tidak bisa sakit karena sakit sangat erat kaitannya dengan penderitaan dan kesusahan. Dari Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah SAW bersabda,
Di surga tidak ada bencana dan musibah, tidak ada penderitaan dan kesusahan. Hadis riwayat Muslim. Selanjutnya yang terjadi saat di surga, kita tidak akan pernah merasakan ngantuk maupun tidur. Para penghuni surga disebut sudah tidak lagi membutuhkan aktivitas tidur. Sebab tidur dikatakan dalam sabda Rasulullah SAW sebagai kata lain dari mati. Mengutip dari Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam bukunya yang berjudul Tamasya ke Surga, hadis tersebut bersumber dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an yang mengutip perkataan Rasulullah SAW. Beliau bersabda, tidur adalah saudara kandung kematian. Di surga, penghuni surga tidak tidur. Hadis barusan termaktub dalam Silsilat Al-Hadis As-Sahihah oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani. Menurutnya, hadis tersebut sudah banyak diriwayatkan oleh banyak kitab hadis dan menyebutnya sebagai hadis sahih setelah menghimpun jalur riwayat hadis tersebut. Singkat kata, hadis ini adalah sahih dari salah satu jalur melalui Jabir. Demikian penjelasan Syekh Nasiruddin yang diterjemahkan Profesor Dr. Umar Sulaiman Al-Asyikor dalam buku Surga dan Neraka. Dalam salah satu riwayat hadis menyebutkan hal yang serupa. Berikut bunyi hadisnya. Ditanyakan kepada Rasulullah SAW, apakah penghuni surga tidur di surga? Rasulullah SAW bersabda, tidur adalah saudara kandung kematian. Di surga, para penghuni surga tidak tidur. Hadis riwayat Tabrani. Syekh Mahmud Al-Misri dalam kitab terbitan Dar At-Taqwa li An-Nasir wa At-Tauzi hendak menjelaskan alasan mengapa para penghuni surga tidak lagi membutuhkan tidur seperti di dunia. Menurutnya, hal itu menjadi salah satu bentuk kesempurnaan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surga adalah tempat kenikmatan dan tidur adalah mengurangi kenikmatan ahli surga dari rahmat Allah. Bahkan mereka merasakan kenikmatan demi kenikmatan, keindahan demi keindahan. Kita memohon kepada Allah agar Dia menganugerahkan karunia-Nya kepada kita. Jelasnya yang diterjemahkan Gilmanul Wasat, Abdurrahman Kasdi, dan Umma Farida dalam buku Tamasya ke Negeri Akhirat. Senada dengan itu, Syekh Muhammad Al-Utsaimin dalam syarah kitab Tauhid Jilid 2 menafsirkan, penghuni surga tidak lagi tidur karena kenikmatan yang dimiliki mereka. Ditambah lagi, tidur termasuk bagian dari perkara yang sia-sia dan disebut kematian kecil. Tidur di surga adalah menghilangkan waktu tanpa kesenangan, kegembiraan, dan kenikmatan. Karena kesenangan di dalamnya abadi. Karena tidur adalah kematian kecil, surga tidak ada kematian di dalamnya. Terang Syekh Muhammad. Keterangan ini dikuatkan dengan firman Allah dalam surat Fatir ayat 34-35. Ayat tersebut menjelaskan bahwa penghuni surga tidak pernah tidur sama sekali karena tidak merasakan lelah setelah sibuk beraktivitas seharian. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, mereka berkata, segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan kesedihan dari kami. Sesungguhnya Tuhan kami benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri. Dia yang menempatkan kami di tempat yang kekal atau surga dengan karunia-Nya. Di dalamnya kami tidak lelah dan lesu. Quran Surat Fatir ayat 34-35. Hal ini juga pernah diceritakan Rasulullah SAW dalam salah satu hadisnya. Dari Abdullah bin Abi Aufa, ia berkata bahwa seseorang pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, sesungguhnya tidur merupakan sesuatu yang Allah jadikan mata kita tenang di dunia. Apakah di surga ada tidur? Rasulullah SAW menjawab, tidur adalah teman kematian dan di surga tidak ada kematian. Orang itu bertanya lagi, wahai Rasulullah, apa istirahat mereka? Beliau bersabda, sesungguhnya di surga tidak ada keletihan, semua hal adalah istirahat. Lantas Allah SWT menurunkan surat Fatir ayat 35. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Surga merupakan tujuan setiap hidup muslimin. Itulah sebabnya setiap berdoa, hamba-hamba Allah ini selalu meminta agar kelak dimasukkan dalam surga. Jangan tanggung-tanggung, berdoalah untuk masuk surga Firdaus, surga yang tingkatannya paling tinggi. Tapi apakah di surga kita nggak perlu sholat dan puasa lagi? Pertama-tama, kita harus paham bahwa surga itu penuh dengan kenikmatan yang enggak terbatas. Di surga kita nggak akan merasa lelah, sakit, atau butuh istirahat seperti di dunia. Karena itu, beberapa ibadah yang kita lakukan di dunia sebagai bentuk ketaatan dan pencarian pahala nggak lagi diperlukan di surga. Para penghuni surga nggak melaksanakan sholat karena mereka sudah menjalaninya secara wajib semasa hidup. Jadi di surga, kita nggak perlu lagi melaksanakan sholat fardu 5 waktu seperti di dunia. Lalu bagaimana dengan puasa? Nah, sama halnya dengan sholat, di surga kita juga gak perlu berpuasa. Karena di surga itu tempat pahala, bukan tempat untuk mencari pahala. Jadi semua ibadah yang bersifat wajib seperti sholat dan puasa gak lagi diperlukan di sana.
Jadi bisa kita simpulkan bahwa di surga kita nggak perlu lagi melakukan sholat dan puasa. Surga adalah tempat penuh kenikmatan yang Allah siapkan bagi hamba-hambanya yang taat. Di sana kita akan menikmati kebahagiaan yang abadi tanpa perlu lagi melakukan ibadah yang wajib seperti di dunia. Tapi ingat, ini bukan berarti kita boleh mengabaikan sholat dan puasa di dunia ya. Karena ibadah-ibadah ini adalah kunci kita untuk bisa masuk ke surga. Karena perintah sholat dan ibadah lainnya itu hanya diwajibkan Allah ketika kita hidup di dunia. Ketika di surga, tinggal menikmati fasilitas hasil dari buah ibadah dan kebajikan yang kita lakukan di dunia. Selanjutnya, di surga nanti kita akan mendapatkan apa saja yang kita inginkan. Sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah. Dari Abu Hurairah, ia mengisahkan, pada suatu hari, Rasulullah SAW sedang berbincang-bincang dengan para sahabatnya. Di sisi beliau ada seorang laki-laki dari ahli Badi'ah atau Arab dusun. Beliau SAW bersabda, sesungguhnya ada seseorang dari ahli jannah yang meminta kepada Rabb-Nya untuk bertani. Maka Allah berfirman, bukankah engkau sudah mendapatkan apa yang engkau inginkan? Maka dia menjawab, ya, tetapi saya senang bercocok tanam. Maka Allah pun mengizinkannya. Lalu ia segera menebar benih, dan dalam waktu sekejap mata, benih itu tumbuh, meranum, dan tiba waktu panennya. Dan hal itu pun menumpuk seperti gunung. Kemudian Allah SWT berfirman, wahai anak Adam, ambillah semuanya. Maka sesungguhnya hal itu tidak akan mengenyangkan sedikit pun. Maka dia, laki-laki dari Arab dusun itu berkata, demi Allah, engkau tidak akan menjumpai mereka kecuali mereka adalah orang-orang Quraisy atau orang-orang Ansor, karena mereka adalah orang-orang yang suka bertani, sedangkan kami bukan orang-orang yang suka bercocok tanam. Maka Nabi SAW pun tertawa. Hadis riwayat Bukhari dalam Kitabul Harsi wal Muzaro'ah dan Ahmad. Dari hadis di barusan, dapat dipetik ibrah bahwa setiap dari mereka yang memasuki surga akan mendapati keinginan untuk melakukan hal yang disenanginya, dan itu semua akan dapat terjadi. Jadi saya meyakini setiap keinginan akan tetap dianugerahinya dalam diri insan meski di dalam surga. Kenikmatan yang dirasakan penghuni surga sesuai Al-Quran, apapun yang diinginkan akan langsung dikabulkan, termasuk meminta makanan dan minuman. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam potongan surat Az-Zukhruf ayat 71 yang artinya, kepada mereka diadarkan piring-piring dan gelas-gelas dari emas, dan di dalam surga itu terdapat apa yang diingini oleh hati dan segala yang sedap dipandang mata, dan kamu kekal di dalamnya. Quran surat Az-Zukhruf ayat 71. Dan disinilah letak kepuasan itu. Jika saat di dunia, setiap keinginannya boleh jadi tidak dapat diperoleh sebab ketaatan pada Allah maupun sebab meyakini Allah menahan pengabulan keinginan tersebut demi kebaikan hakikinya, maka ketika di surga, janji Allah benar dipenuhinya. Bahwa kesabaran demi kesabaran yang dilalui, mengendalikan hawa nafsu dan merasa cukup dengan materi dunia yang ada, terpenting dapat berbuat banyak amal kebajikan karena ketundukannya kepada Allah di dunia akan dibalas dengan pembalasan paling baik, jauh sangat baiknya dan berkesan di surga. Ya, setiap keinginannya di dunia dahulu dan keinginan yang dimilikinya saat di surga tidak akan perlu menunggu waktu, dapat ia peroleh langsung di taman keabadian itu. Inilah kesenangan sejati yang akan Allah beri bagi setiap hambanya yang beriman dan beramal salih di dunia. Mereka penghuni surga juga akan mendapatkan perhiasan dan pakaian sutra. Perhiasan tersebut terdiri dari emas, mutiara, dan lain-lain, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam potongan surat Fatir ayat 33, yang artinya, mereka akan mendapat surga Aden, mereka masuk ke dalamnya, di dalamnya mereka diberi perhiasan gelang-gelang dari emas dan mutiara, dan pakaian mereka di dalamnya adalah sutra. Quran surat Fatir ayat 33. Selain itu, para penghuni surga juga akan mendapatkan pakaian yang terbuat dari sutra halus dan tebal, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam potongan surat Ad-Dukhan ayat 53, yang artinya, mereka memakai sutra yang halus dan sutra yang tebal, duduk berhadap-hadapan. Quran surat Ad-Dukhan ayat 53. Selain itu, kenikmatan yang juga dirasakan penghuni surga ialah bisa merasakan aliran sungai yang bermacam-macam dan diberi nama sesuai dengan keadaan serta sifat airnya. Sebagaimana yang dijelaskan dalam potongan surat Muhammad ayat 15, Allah SWT berfirman, ada sungai air jernih, yaitu airnya selalu dalam keadaan jernih, tidak berubah rasa dan baunya. Ada pula sungai susu, karena airnya terdiri atas air susu yang juga tidak berubah rasanya.
Kemudian ada juga sungai arak atau khamar, yaitu airnya terdiri atas khamar yang sangat lezat rasanya tapi tidak memabukkan. Selanjutnya ada pula sungai madu yang airnya terdiri atas madu yang disaring. Quran Surat Muhammad ayat 15. Arak atau khamar di surga boleh kita minum dan tidak haram. Berbeda dengan yang di dunia, arak surga divisualisasikan berwarna putih, rasanya sedap dan tidak memabukkan. Jenis minuman ini dijelaskan dalam surat As-Saffat ayat 45-47. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Diedarkan kepada mereka gelas yang berisi khamar dari sungai yang mengalir. Warnanya putih bersih, sedap rasanya bagi orang yang minum. Tidak ada dalam khamar itu alkohol dan mereka tidak mabuk karenanya." Di surga kelak, kita tidak akan merasakan buang air besar dan meludah. Makanan dan minuman yang dikonsumsi oleh penghuni surga tidak menjadi kotoran seperti air kencing, tinja, ingus, ludah, dan lain sebagainya, sebagaimana makanan dan minuman yang dikonsumsi di dunia. Penghuni surga disucikan dari segala kotoran penduduk dunia. Hal ini dijelaskan dalam riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu an yang dinukil dari kitab Bad Al-Khalq dan kitab Al-Jannah. Rombongan pertama yang masuk surga memiliki rupa seperti bulan purnama. Mereka tidak pernah membuang dahak, ingus, ataupun ludah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat lainnya menyebutkan bahwa keadaan tersebut tidak hanya terkhusus pada kelompok pertama yang masuk surga. Sebaliknya, keadaan yang dijelaskan tersebut mencakup semua orang yang masuk surga. Kelompok pertama yang masuk surga memiliki rupa seperti bulan purnama. Rombongan berikutnya seperti bintang paling terang di langit. Kemudian setelah itu, mereka bertingkat-tingkat. Mereka tidak buang air besar, tidak buang air kecil, tidak buang ingus, dan tidak meludah. Hadis riwayat Muslim. Alih-alih, makanan dan minuman yang dikonsumsi oleh penghuni surga dijadikan keringat yang harum bak minyak kasturi. Ada pula yang menyebut berubah menjadi sendawa yang beraroma sedap dan harum mewangi. Para sahabat bertanya, lalu bagaimana dengan makanan di perut mereka? Rasulullah SAW menjawab, menjadi sendawa yang beraroma minyak kasturi. Hadis riwayat Muslim dalam Sahih Muslim. Riwayat lainnya disebutkan dalam Al-Musnad dan Sunan An-Nasa'i. Zaid bin Arqam berkata, ada seorang ahli kitab menemui Rasulullah SAW yang bertanya, "Wahai Abul Qasim, apakah engkau mengira penghuni surga makan dan minum?" Beliau SAW menjawab, "Benar, demi zat yang diriku berada dalam genggamannya, sungguh seorang dari kalian pasti diberi kekuatan 100 orang pria dalam urusan makan, minum, dan berhubungan intim." Orang itu kembali bertanya, "Bukankah orang yang makan dan minum harus buang hajat, padahal di surga tidak ada kotoran?" Rasulullah SAW berkata, "Buang hajat mereka dalam bentuk keringat yang keluar melalui pori-pori kulit yang baunya seperti wangi kasturi." Hadis riwayat Ahmad dan An-Nasa'i. Di surga, kita tidak akan iri dengan penduduk surga lainnya, karena semua penduduk surga puas dan hidup bahagia. Di sana tidak akan ada permusuhan. Kenikmatan yang dirasakan oleh penghuni surga ialah akan merasakan damai tanpa adanya kerusuhan. Sebab orang surga tidak pernah melakukan perkataan yang dusta, berbohong, iri dengki, dan omong kosong. Sebagaimana yang dijelaskan dalam potongan surat Al-Hijr ayat 45-48, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya orang yang bertakwa itu berada dalam surga-surga atau taman-taman dan di dekat mata air yang mengalir. Masuklah ke dalamnya dengan sejahtera dan aman dari kekurangan, ketakutan, kesedihan, kegundahan, bahkan bencana dan malapetaka. Dan kami lenyapkan segala rasa dendam yang ada dalam hati mereka. Mereka merasa bersaudara, duduk berhadap-hadapan di atas dipan-dipan. Apa saja yang mereka butuhkan sudah tersedia di dalam surga, dan lebih dari itu, mereka pun tidak akan dikeluarkan darinya. Mereka kekal dalam kenikmatan surga itu." Quran Surat Al-Hijr ayat 45-48. Kemudian, di surga tidak akan ada yang merasakan jomblo atau bujangan lagi, karena semuanya akan memiliki pasangannya. Rasulullah SAW bersabda, "Dan di surga tidak ada bujangan atau jomblo." Hadis riwayat Muslim. Pasangan suami istri yang beriman akan dipasangkan kembali di surga, dan dengan keimanan mereka akan masuk surga bersama-sama menjadi pasangan abadi yang kekal di surga. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yaitu surga Aden yang mereka itu masuk ke dalamnya bersama-sama dengan orang-orang yang saleh dari bapak-bapaknya, istri-istrinya, dan anak cucunya. Quran Surat Ar-Rod ayat 23.
Apabila ada wanita yang belum menikah di dunia, atau pasangannya bukan penduduk surga, atau telah bercerai dan tidak menikah lagi sampai wanita itu meninggal, maka Allah akan menikahkan mereka dengan penduduk surga yang juga tidak punya pasangan di dunia. Syekh Muhammad bin Salih menjelaskan, seorang wanita penduduk surga yang belum menikah di dunia atau suaminya bukan penduduk surga, apabila wanita tersebut masuk surga, maka di surga juga ada penduduk surga dari laki-laki yang belum menikah di dunia, atau mereka akan dinikahkan sesuai dengan kesenangan hati mereka. Fatwa Syekh Al-Utsaimin. Wanita yang menikah dengan beberapa suami di dunia, setelah suami sebelumnya meninggal, maka suaminya di surga adalah suami terakhirnya di dunia. Huzaifah radhiyallahu an juga pernah berkata kepada istrinya, "Jika kau ingin menjadi istriku di surga, maka janganlah engkau menikah lagi setelah aku meninggal, karena seorang wanita di surga akan menjadi istri bagi suaminya yang terakhir di dunia. Karenanya Allah mengharamkan istri-istri Nabi SAW untuk menikah lagi setelah meninggalnya Nabi, karena mereka adalah istri-istri Nabi di surga." As-Sahihah nomor 1281. Kemudian, di surga nanti orang-orang yang masuk surga akan melihat wajah Allah Ta'ala, melihat secara langsung dengan mata kepala mereka, sebagaimana mereka melihat bulan purnama atau melihat matahari di siang hari yang cerah tanpa tertutup awan. Akidah ini berdasarkan dalil-dalil dari Al-Quran, hadis-hadis dari Nabi SAW, dan juga merupakan ijma' para ulama. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wajah-wajah orang mukmin pada hari itu berseri-seri memandang Tuhannya. Quran Surat Al-Qiyamah ayat 22-23. Adapun dalil dari hadis Nabi SAW bersabda, sesungguhnya kalian akan melihat Rob kalian pada hari kiamat, sebagaimana kalian melihat bulan purnama, kalian tidak berdesak-desakan ketika melihatnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hadis yang lain, Nabi SAW menggambarkan melihat wajah Allah Ta'ala itu sebagaimana kita melihat matahari yang jernih dan terang tanpa tertutup awan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi SAW juga menyatakan dengan tegas, kalian akan melihat Rob kalian secara langsung dengan mata kepala. Hadis riwayat Bukhari. Nabi SAW menjelaskan bahwa ketika melihat wajah Allah Ta'ala, orang-orang yang beriman tidak perlu antri berdesak-desakan, karena setiap orang bisa memandang wajah Allah Ta'ala di tempatnya masing-masing tanpa berdesakan, sebagaimana ketika mereka memandang matahari dan bulan. Kita bisa saksikan sendiri jika kita melihat sesuatu yang tinggi semacam matahari dan bulan, maka kita tidak perlu berdesak-desakan. Perlu mendapatkan catatan adalah bahwa dalam hadis tersebut, Nabi SAW tidaklah menyerupakan Allah Ta'ala dengan makhluknya atau matahari dan bulan. Yang Rasulullah samakan adalah kafiyah, yaitu bagaimana cara memandang Allah Ta'ala di hari kiamat. Rasulullah SAW tidaklah menyamakan objek yang dilihat, dalam hal ini adalah Allah Ta'ala dengan matahari dan bulan. Hal ini karena Allah Ta'ala adalah zat yang maha besar, yang tidak serupa dan tidak semisal dengan satu pun makhluknya. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah yang bisa saya sampaikan tentang apa aja yang terjadi nanti saat di surga. Semoga kita semua dimasukkan dalam surganya Allah, sebab di surga merupakan sebuah kenikmatan yang kekal dan abadi. Di surga kita akan menemukan kebun-kebun yang luas, penuh dengan pepohonan yang rindang dan buah-buahan yang lezat. Sungai-sungai mengalir jernih, susu yang tak pernah basi, madu murni, dan arak yang tidak memabukkan. Kita akan dikelilingi oleh keindahan yang tak pernah kita bayangkan dan kenikmatan yang tak pernah kita rasakan sebelumnya. Tentu saja untuk mendapatkan surga itu ada kuncinya. Kuncinya adalah iman yang kuat, amal saleh, saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Kita harus berusaha dengan sungguh-sungguh menjalankan ibadah dan menjauhi larangannya. Jadi mari kita jadikan ini sebagai motivasi untuk terus berbuat baik, menjaga iman, dan berharap pada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua diberikan kesempatan untuk merasakan kenikmatan surga yang abadi. Amin. Demikian yang bisa saya sampaikan. Selebihnya mohon maaf, yang benar datangnya dari Allah, dan mohon maaf bila ada kurang atau keliru itu datangnya dari saya pribadi selaku manusia biasa. Semoga teman-teman doain cerita semuanya senantiasa dalam lindungan Allah dan selalu dilancarkan rezeki dan segala urusannya. Semoga apa yang kalian inginkan segera terwujud. Sampai jumpa di video dan kisah menarik selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.